Assalamualaikum, salam cerdas buat kalian semua. Kali ini kita akan membahas sistem ekskresi. Pernahkah kalian merasa sering buang air kecil di saat udara dingin? Ataukah mengeluarkan keringat yang berlebih di waktu udara panas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita belajar bersama. Setiap hari kita minum berbagai jenis minuman, seperti air putih, minuman dingin, teh, jus, susu, dan lain-lain. Jika semua minuman dan makanan yang masuk ke tubuh kita tidak dibuang, maka metabolisme tubuh kita akan terganggu dan akan menyebabkan berbagai jenis penyakit. Nah, siapakah yang bertugas membuang sampah sisa minuman dan makanan tersebut di dalam tubuh kita? Ternyata, semua sisa sampah makanan dan minuman dalam tubuh kita dikeluarkan melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran di dalam tubuh kita terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah defekasi. Defekasi merupakan proses mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Contohnya adalah feses. Yang kedua adalah sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, seperti hormon dan enzim. Yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Contohnya adalah keringat, urin, cairan empedu, karbon dioksida, dan uap air. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang ekskresi. Seperti yang telah dibahas tadi bahwa ekskresi merupakan proses pengeluaran zat yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh. Organ-organ ekskresi kita ada 4, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Fungsi dari sistem ekskresi ini yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostasis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Organ ekskresi kita ada 4, yaitu kulit mengekskresikan keringat, paru-paru mengekskresikan CO2 dan uap air, hati mengekskresikan empedu, ginjal mengekskresikan urin. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh. Sebagian besar tubuh kita ditumbuhi oleh rambut. Struktur kulit. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdiri dari 5 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum ludicium, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Lapisan kedua adalah dermis. Dermis terdiri dari akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan saraf. Dan yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis merupakan jaringan ikat bawah kulit atau jaringan lemak yang berfungsi menjaga suhu tubuh dan tempat menyimpan energi atau tempat menyimpan cadangan makanan. Baiklah, mari kita perhatikan struktur kulit berikut ini. Yang pertama yaitu epidermis, dermis, hipodermis, kemudian rambut, stratum corneum, pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, kelenjar keringat, jaringan lemak, folikel rambut, dan kelenjar minyak. Mari kita bahas fungsi dari bagian-bagian struktur kulit. Yang pertama yaitu stratum corneum, merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin yang berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Rambut mengendalikan suhu tubuh yang berfungsi sensori, termasuk untuk merasakan temperatur dan merasakan sentuhan, serta melindungi kulit dari gesekan.
Pembuluh darah vena berfungsi membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Sedangkan pembuluh darah arteri berfungsi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kelenjar minyak mengeluarkan zat minyak yang berfungsi meminyaki rambut, sedangkan kelenjar keringat mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpanan lemak yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai insulator atau membantu menjaga suhu tubuh dan tempat penyimpanan energi. Folikel rambut berfungsi memproduksi rambut di seluruh tubuh manusia dan berfungsi untuk melawan infeksi. Ujung syaraf berfungsi mengirimkan sinyal kepada otak untuk merasakan sensasi sentuhan, rasa sakit, gatal, panas, dingin, dan lain-lain. Bagian terakhir adalah sel basal, berfungsi untuk memproduksi melanin. Melanin merupakan pigmen yang bertanggung jawab untuk warna kulit. Proses terbentuknya keringat. Keringat yang keluar dari tubuh kita berasal dari saluran kelenjar keringat. Kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjar keringat menggulung dan dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Proses terbentuknya keringat dimulai dari pada saat suhu udara meningkat, pembuluh darah akan melebar. Sinyal tersebut dikirim ke dalam otak, tepatnya di hipotalamus, untuk mengeluarkan enzim. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah, lalu mengirimkannya ke permukaan kulit. Maka pori-pori kulit akan terbuka dan mengeluarkannya dalam bentuk keringat. Keringat tersebut menguap dan menyerap panas sehingga suhu tubuh kembali normal. Faktor yang mempengaruhi jumlah keringat: suhu, kondisi kesehatan, aktivitas, dan emosi. Organ berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari hasil respirasi. Pertukaran gas di paru-paru terjadi di alveoli. Struktur paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ berikutnya adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Hati berperan membuang urea, pigmen empedu, dan racun. Hati memiliki berat sekitar 1,5 kg. Struktur hati terdiri dari lobus kanan, empedu, dan lobus kiri. Proses ekskresi pada hati. Hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Empedu berupa cairan hijau kebiruan dan berasa pahit. Empedu berasal dari perombakan sel darah merah yang telah tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertugas merombak eritrosit disebut sel histosit. Sel tersebut akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa hemin, zat besi, dan globulin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan lagi untuk metabolisme protein atau untuk membentuk hemoglobin baru. Senyawa hemin di dalam hati diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selanjutnya, zat warna tersebut dikirim ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin ini berwarna kuning coklat yang berperan memberi warna pada feses dan urin. Organ berikutnya adalah ginjal. Tubuh kita memiliki dua ginjal yang berbentuk seperti kacang merah. Letak ginjal di bagian kanan dan di bagian kiri rongga perut. Ginjal kanan letaknya lebih rendah dibanding dengan ginjal kiri. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter terdapat di setiap ginjal.
Ureter inilah yang terhubung ke kantung besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan di dalam kandung kemih. Pada akhir kandung kemih terdapat saluran berotot yang disebut uretra. Uretra bekerja sebagai saluran tempat pembuangan. Struktur ginjal terdiri dari korteks, medula, pelvis renalis, piramida ginjal, vena, arteri, dan ureter. Secara garis besar, struktur ginjal terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian korteks yang berisi nefron, medula yang berisi tubulus contortus dan collectivus, serta pelvis renalis. Setiap ginjal terdiri atas sejumlah besar unit fungsional terluar yang tipis dan mikroskopis, yang disebut dengan nefron. Struktur nefron terdiri dari kapsula Bowman yang berisi glomerulus, kemudian lengkung Henle yang berbentuk huruf U. Lalu ada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus pengumpul atau disebut juga dengan tubulus collectivus. Nah, perhatikan mekanisme pembentukan urin pada gambar berikut. Yang pertama adalah proses filtrasi. Terjadi di glomerulus atau di dalam kapsula Bowman. Kemudian, pada tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi. Lalu, pada tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi. Dan yang terakhir, pada tubulus collectivus terjadi pengumpulan hasil ekskresi. Yang pertama adalah filtrasi. Pada proses filtrasi, penyaringan darah terjadi di glomerulus. Akan menghasilkan urin primer seperti glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Selanjutnya terjadi reabsorpsi pada tubulus contortus proximal. Reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalsium, dan klorin. Nah, pada tahap terakhir yaitu augmentasi, merupakan penambahan zat yang sudah tidak berguna lagi dan menyerap kelebihan ADH. Pada proses augmentasi akan menghasilkan urin yang sesungguhnya, yang mengandung air, urea, garam mineral, zat warna empedu, asam urat, kreatin, dan lain-lain. Jadi, augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Nah, pada saat urin telah terbentuk pada ginjal, maka akan dialirkan melalui ureter, kemudian menuju ke kandung kemih, lalu berakhir di uretra. Jadi, jumlah urin siap dikeluarkan setiap harinya antara 200 sampai 300 ml. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Yang pertama yaitu hormon antidiuretik. Jumlah air yang diminum, usia, suhu, kondisi kesehatan, dan gaya hidup beserta aktivitas. Nah, anak-anak, salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah urin kita adalah suhu. Jika suhu udara dingin, keringat tidak akan keluar melalui kelenjar keringat pada kulit karena pori-pori kulit kita menutup. Saat pori-pori menutup, pembuluh darah akan menyempit. Hal ini menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga ginjal akan menyaring darah lebih banyak. Darah yang masuk akan terus disaring oleh glomerulus, sehingga dihasilkan urin secara terus-menerus. Jadi, pori-pori kulit yang menutup menyebabkan keringat tidak bisa keluar, sehingga satu-satunya cara untuk membuang air dari tubuh adalah dengan buang air kecil. Nah, sudah terjawab kan mengapa kita berkeringat saat udara panas? Dan mengapa kita sering buang air kecil pada saat udara dingin? Gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah kulit. Pada kulit biasanya terjadi jerawat, merupakan gangguan pada kelenjar keringat. Kemudian alergi. Alergi merupakan infeksi karena bahan atau makanan. Yang kedua adalah paru-paru.
Di paru-paru sering terjadi gangguan emfisema atau kerusakan pada alveolus. Lalu pada hati. Pada hati sering terjadi gangguan hepatitis yang merupakan pembekakan hati oleh virus. Gangguan pada ginjal antara lain diabetes insipidus, merupakan kekurangan hormon ADH sehingga jumlah urin dapat meningkat 20-30 kali lipat dari jumlah urin normal. Diabetes mellitus merupakan penyakit di mana kadar gula darah yang tinggi disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Nefritis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada nefron. Albuminaria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin di dalam urin. Terjadinya albuminaria menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi di dalam darah. Batu ginjal merupakan suatu endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Yang terakhir adalah gagal ginjal, merupakan kegagalan ginjal dalam menjalankan fungsinya. Teknologi sistem ekskresi. Yang pertama yaitu hemodialisis. Hemodialisis merupakan mesin ginjal buatan yang dapat digunakan untuk membersihkan darah. Mesin ginjal buatan ini bekerja dengan prinsip dialisis, sama seperti pada proses yang terjadi pada ginjal. Yang kedua adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau orang yang sudah meninggal. Berikutnya adalah ESWL atau Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, merupakan penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut yang ditransmisikan dari luar tubuh. Yang terakhir adalah skin grafting. Skin grafting merupakan tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipien yang membutuhkan. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sistem ekskresi terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naron kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baiklah, cukup sekian video kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas bernilai ibadah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum.